Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Roy Hudin AK selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Yang kami hormati Profesor Dr. Bambang Subroto MMAK selaku Ketua Tim Pengabdian Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kita tahu bahwa pajak adalah komponen yang cukup berarti dalam penerimaan APBN kita. Tentunya ini akan mendorong pemerintah untuk bagaimana bisa membuat aturan perpajakan bagi wajib pajak pun juga mengalami kesulitan. Mungkin tidak ada maksud untuk tidak patuh membayar pajak, tapi memang kondisi barangkali menjadi sulit. Oleh karena itu ini akan menjadi perhatian bersama. Kita sangat membutuhkan ya DJP, dan tentu DJP mungkin juga perlu bagi kita untuk sebagai alat semacam penyebaran informasi seperti itu. Nah, ini memang kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan meskipun beberapa waktu yang lalu sempat menjadi perdebatan yang luar biasa, demo yang luar biasa. Lebih terima kasih kepada para pembicara, Pak Insinyur Heru Pamungkas, Pak Khairu, dan tim pengabdian masyarakat yang diketuai oleh Prof. Bambang Subroto dan rekan-rekan. Saya sapa terlebih dahulu ya Bapak Ibu, ke lapangan menggembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Pemateri pertama pada pagi hari ini yaitu Bapak Dr. Muhammad Hoirul Rusdi. Materi kedua yaitu Bapak Insinyur Heru Pamungkas. Investasi itu memang ada batasan maksimal itu 3 bulan itu untuk orang pribadi dan 4 bulan itu untuk badan. Katanya ya, baik itu nanti di pemerintah pusat ataupun daerah ya, itu juga akan dilakukan penyesuaian tarifnya. Terus jenis pajak dan retribusi yang akan disesuaikan, semisal kaitannya dengan perizinan ataupun lain-lainnya ya, yang kaitannya dengan retribusi ataupun terkait sama pajak-pajak lainnya ya, pajak galian dan lain-lain, itu akan dilakukan penyesuaian. Terus juga besarnya penyesuaian tarif, jadi nanti ada batas-batas maksimal yang ditetapkan di peraturan presiden ini. Juga adanya analisis perkembangan realisasi pajak dan retribusi, dan yang terakhir adalah dari sumber informasi lainnya. Jadi dari hasil informasi ini nanti pemerintah pusat ya, dalam ini akan melakukan evaluasi dari rancangan perda yang sudah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Bahwa berbagai macam kemudahan ya yang tadi saya sampaikan di dalam undang-undang klaster perpajakan itu kan sangat luar biasa dari sisi PPh, PPN, dan termasuk aturan-aturan KUP-nya yang merespon kegiatan pandemi yang gagap kita terima, dan mungkin bukan hanya kita tetapi untuk seluruh dunia ini karena wabah COVID-19 ini kan di luar dugaan dan luar perhitungan, sedemikian cepatnya berpengaruh terhadap ekonomi, berpengaruh terhadap kesehatan, mungkin juga ada yang sosial, politik, dan lain sebagainya. Yang terakhir bahwa respon perpajakan ini diterbitkan ada PMK nomor 9 atau 11 Februari di tahun 2021 ini. Kalau kita lihat apa yang ada di dalam PMK 9, di dalam PMK 9 itu yang pertama adalah mengatur tentang perpanjangan wajib pajak melalui laporan laman pajak.go.id. Apabila melebihi batas waktu, maka ya tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final BPP ini. Jadi nanti wajib pajak kalau nggak ada laporan realisasinya, ternyata diketahui ada kegiatan usaha yang ada peredaran usahanya,
maka ya harus membayar 0,5% dari peredaran insentif. Meskipun juga tidak terlalu besar ya. Apabila omsetnya itu 1 juta, itu bayar PPh final 0,5%-nya kan hanya 5.000 ya. Kemudian peningkatan investasi, kekuatan sukarela, kepastian hukum, dan keadilan iklim berusaha juga akan meningkatkan penerimaan pajak. Nah, ini saling keterkaitan, kemudahan pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada investor, kepada penciptaan lapangan kerja. Pemerintah yang jelas merupakan partner dari semua kalangan, baik dari akademisi, dari usaha, dari wajib pajak, institusi, dan yang lainnya. Kurang lebihnya itu Bu Puri dan teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak, begitu luar biasa support dari pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak begitu ya, untuk memang mengembalikan lagi, memulihkan lagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di pusat memang sudah menerapkan insentif pajak, tapi di daerah ada beberapa yang menerapkan, ada juga yang tidak menerapkan, gitu ya. Kalau kita melihat dari PP ini ke depan ya, ini akan dilakukan evaluasi secara komprehensif ya oleh baik itu kalau di kota kabupaten oleh gubernur dan nanti Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan ya. Apakah nanti dari Perda pajak daerah dan retribusi daerah itu apakah sudah membantu belum sih terkait sama terutama terkait sama investasi ya? Kalau di total semua insentif yang dimanfaatkan sama mereka itu sekitar 577 miliar. Artinya bahwa memang cukup responsif dan cukup membantu bagi seluruh wajib pajak. Insentif yang diberikan oleh pemerintah ini direspon sangat baik bagi wajib pajak. Semoga Pak Heru. Keren deh, UB.